Masih kita menyoroti suatu peristiwa yang sangat memalukan dan tidak elok, di mana ada suatu peristiwa di Cianjur, di mana suatu pengajian yang dihadiri oleh Kiai Imaduddin beberapa waktu itu menjadi tegang dan panas karena adanya muhibin-muhibin yang entah tujuannya apa sehingga merusak suasana. Apa tidak terima dengan ceramahnya Kiai Imad atau apalah dan lain sebagainya. Kita tahu dimanapun Kiai Imad selalu membawa menu utama untuk jamaahnya, yakni adalah polemik nasab. Polemik nasab ini sudah menjadi suatu jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bagi jamaahnya, bagi PWI, bagi Kiai Imad sendiri. Karena setiap harinya suatu kemungkaran, cerita khurafat, dongeng-dongeng halu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan pendawiran-pendawiran, penipuan-penipuan yang terjadi di beberapa daerah yang sangat kontras. Jadi menu polemik nasab yang dibawa Kiai Imaduddin ini sangat kontras dengan jamaahnya. Namun tidak hanya itu, ada lain yang dibawa, menu yang lain dibawa oleh Kiai Imad apa? Yakni patriotisme, nasionalisme, henderbeni, sangat meresapkan kepada jamaah. Henderbeni ya, merasa memiliki kebangsaan dan mengingat masa lalu nilai-nilai Wali Songo, perjuangan-perjuangan Wali Songo dan leluhur-leluhur bangsa yang juga kontras dengan masyarakat tradisional yang terkhusus adalah Nahdien kultural. Nah, saudaraku sebangsa tanah air, namun itu tadi ya, dalam ceramah panjangnya Kiai Imad sempat berhenti sejenak karena ada perusuh itu tadi, mukibul tadi, segelintir orang yang merusak suasana. Ya saudaraku sebangsa tanah air, namun dalam hal itu saya kaget ada seorang laki-laki yang katanya mukibinnya Gus Idam. Oke, dalam hal ini kita tidak membahas Gus Idam ya, karena Gus Idam juga tidak berkomentar terkait peristiwa kerusuhan pengajian Kiai Imad di Cianjur. Jadi ini dia mewakili siapa? Kan pertanyaannya seperti itu. Nggak tahu ini mewakili Gus Idam atau tidak, tapi yang selalu dibawa-bawa dalam statementnya ya ini Gus Idam. Sampai itu saja yang dibawa. Oke, saudaraku sebangsa tanah air, kurang lebih kita dengar dulu ya apa yang statement ia sampaikan terkait peristiwa di Cianjur kemarin ya. Kiai Imad ini kalau bisa jangan terlalu frontal juga membahas nasab ya. Kiai Imad ini jangan terlalu frontal membahas nasab. Saya ulang ya, Kiai Imad ini jangan terlalu frontal membahas nasab. Agak condong kepada Baklawi ya kayaknya ya. Agak condong kepada muhibin. Apakah muhibinnya Mas Idam ini lupa bahwa para habib-habib juga di atasnya frontal ketika berceramah? Sesat, kurang ajar. Apalagi dulu waktu mendiangnya Gus Dur dihina buta mata buta hati. Apakah mukibinnya Mas Idam ini tidak tahu soal itu? Bagaimana rasanya coba kalau kita menjadi warga Nahdien? Ya, rasanya bagaimana jika kiai sepuh kita, cucu pendiri NU, dihina buta mata buta hati? Kalau kamu mengaku NU pasti sakit, tidak akan mengeluarkan statement seperti ini. Lebih frontal mana Kiai Imad yang membahas nasab, apa Rizik Syihab yang menghina Gus Dur sedemikian rupa? Frontal mana coba? Oke, kemudian juga Habib Bahar mengatakan ketika Pilpres 2019 Bahar bin Smith mengatakan kiai-kiai yang berada di lingkaran istana adalah kiai-kiai seperti monyet-monyet bersorban. Apakah itu tidak frontal? Itu justru merendahkan serendah-rendahnya itu. Oke, kemudian Habib yang mengatakan
bahwasanya satu Habib lebih mulia dari kepalanya 70 kiai yang alim. Apakah itu tidak frontal? Silahkan masyarakat nilai sendiri. Kita lanjutkan ya. Oke. Takutnya bentrok. Yang rugi siapa? Takutnya bentrok, yang rugi siapa? Saya sedikit tadi sudah sampaikan di awal bahwasanya polemik nasab ini sudah menjadi jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terkhusus bagi PWI. Ya, kemudian kemarin yang mulai duluan siapa? Yang mulai duluan itu Mukibin, membuat kerusuhan segerintil orang. Andai kata itu diusut secara hukum bisa itu. Wong pengajian itu hak asasi segenap umat berkeyakinan, siapapun boleh mengadakan pengajian. Kan seperti itu. Kemudian saudaraku sebangsa tanah air, bahwa kemarin itu yang mengamankan PWI dan Banser, artinya jamaah yang tidak terikat dengan organisasi itu, ya tidak terkena dampak apa-apa. Kok dibilang bentrok? Andai kata pun bentrok, kita tahu PWI itu sudah dilantik oleh Kiai Imaduddin, juga Gus Abbas di beberapa daerah. Artinya mereka sudah mengabdi menjadi suatu pengawal marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya ada keyakinan, kemudian ada pengetahuan, kemudian apabila mereka itu, ya jangan sampai ya, mereka itu bentrok kemudian terluka ataupun apapun, ya sudah menjadi resiko para kesatria, para pengawal marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi mereka memang jalannya itu seperti itu. Saya sudah menerangkan tadi. Jadi polemik nasab menjadi jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Oke, kita lanjut ya. Yang bonyok siapa? Yang bonyok siapa? Tadi sudah ya. Ya jamaah-jamaahnya. Nah, jamaah enggak bonyok kok. Kemarin itu enggak bonyok. Mana enggak ada jamaah yang bonyok? Jadi saudaraku sebangsa tanah air, orang-orang seperti ini adalah orang-orang tidak meneladani leluhur-leluhur bangsa, tidak meneladani juga para ulama-ulama Nusantara, terkhusus dari warga Nahdien yang dihina habis-habisan oleh Habib. Ini orang-orang ini bungkam. Coba jawab ketika Rizik Syihab dihina begitu, ketika Gus Dur dihina oleh Rizik Syihab dengan hinaan yang begitu merendahkan, nggak pernah tuh dikomentari dengan adil. Jadi ini menjadi pertanyaan, NU atau bukan, santri atau bukan.